Tumben Bu menyendiri. Kenapa? Sehat? Sehat Bu. Saya lihat tadi dari kantor guru Ibu apa? Menyendiri. Kenapa nggak tahu dengan teman-teman? Iya, kebetulan lagi ada masalah. Masalah berat. Nggak terlalu berat sih. Masalah kantor. Kantornya semuanya. Karena masa pandemi kali ini Iya. kan permasalahan semua orang masalah kantor. Nah, tapi canda lah. Kenapa Ibu ini menyendiri di sini? Iya Bu, kebetulan Dilihat anak-anak jadinya anak-anak pun jadi bingung bertanya-tanya. Kenapa Ibu AN itu? cari angin mungkin. Cari angin, apalagi nih di bawah pohon ya Bu ya. Ya sebetulnya apa masalah? Lebih segar di sini. Kenapa Ibu cemburu wajahnya juga nggak ceria, nggak semangat. Kayaknya lipstik juga kayaknya Ibu nggak pakai ya. Kayak nggak berlipstik ya Bu, saya lihat. Kenapa Bu? Gimana ya? Hatinya hari Susah ini nggak. juga mau dibilangin. Iya ya, hatinya hari ini nggak fresh ya. Iya. Ibu tadi les pertama di kelas berapa? Saya les pertama tadi 0,3 baru masuk. Oh, les tiga kelas. Ada masalah tadi di kelas. Kalau di kelas nggak ada sih masalahnya yang lebih. Ya mungkin cuma masalahnya dari diri sendiri aja. Oh, dari diri sendiri. Ya. Saya pikir Proses karena belajarnya. kan udah masuk kelas tadi kan, jadi ada masalah dengan anak-anak. Saya pikir seperti itu. Makanya Ibu langsung menyendiri. Wajar. Iya loh Bu, saya lagi ada masalah. Masalah di mana itu? Masalah di rumah, masalah di sekolah, masalah apa? Masalah di sekolah sih Bu. Masalah di sekolah kita ini. Iya. Kebetulan kan Tapi saya nggak sebelumnya- ngajar lagi bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya sehat nggak Ibu? Sehat? Sehat ya, cuman lagi kurang sehat hati aja ya. Iya. Iya ya, hati aja yang kurang sehat. Jadi kalau misalnya Ibu menyendiri di sini tujuannya untuk apa? Lagi mencari penyegaran lah Bu. Cari penyegaran ya. Berarti nggak salah dong saya temanin ya. Enggak lah Bu. Enggak ya. Jadi kalau misalnya Ibu cerita sama saya, kira-kira apalah nanti yang mau Ibu harapkan dari saya. Kalau misalnya Ibu mau curhat sama saya. Ya minta bantuannya lah Bu, sarannya. Gimana dengan masalah saya nanti? Bantuan berupa apa itu? Ya Sebenarnya- saran lah Bu. Sebenarnya masalah Ibu apa sih? Kok lain kali hari ini Ibu? Tidak seperti biasanya. Iya kan Bu, saya sekarang kan membawakan bidang studi seni budaya, bukan bidang saya lagi. Oh gitu. Oh Iya. kemarin dipercayakan Ibu kepala ya. Iya. Padahal sementara Ibu bahasa Indonesia ya. Iya. Terus dipercayakan membawa Seni pelajaran budaya. Seni budaya. Kelas 7. Oh, kelas 7. Masih kelas rendah ya. Iya kelas rendah pun bukan materinya banyak yang nggak kita Sebetulnya mengerti. apa yang jadi kendala Ibu di sini? Iya, saya kan kalau mau mengajar seni budaya, karena tidak bidang saya, terkadang saya kaku untuk mengajarkan. Kalau secara materi mungkin bisa. Ini kan kalau untuk seni budaya, dia ada prakteknya, seperti menari. Basic saya nggak tahu saya menari. Kan kalau itu dipraktekkan maunya ada langsung. Gitu ya. Jadi kalau untuk ada yang melukis juga saya nggak mengerti. Berarti kalau boleh saya simpulkan Ibu merasa saya tuh nggak mampu gitu ya buat Iya. Ibu ya, karena memang basic saya bukan seni budaya. Tapi kan selain itu kira-kira Ibu merasa nggak mampu, padahal sebenarnya kan karena mampu nih makanya dipercaya di kepala sekolah. Ya kan Bu, kalau untuk menjelaskan materinya bisa lah, ya kan. Tapi kalau untuk prakteknya itu kendala saya di prakteknya. Padahal itu harus praktek. Iya. Harus setiap kasih satu materi wajib dipraktekkan seperti itu. Kebetulan kan ini sudah semester 2. Kalau di semester pertama masih tentang materinya. Kalau untuk semester 2 sudah pada praktik semuanya. Jadi kira-kira menurut Ibu ketidakmampuan itu di sudut yang mananya?
di sudut untuk langsung prakteknya, Tapi untuk sebentar menari dulu. seperti itu. Waktu di teorinya ibu mampu. Ya bisa lah kita menjelaskan, misalkan tari itu ada berapa gerakan seperti itu, menggunakan level yang Nah. bagaimana, bisa saya. Tapi kalau untuk pas menari nggak Berarti bisa. kan ini udah masuk semester 2. Iya. Jadi masih merenung ibu, memikirkan itu semester pertama. Berarti kalau Iya. boleh saya simpulkan dari bahasanya ibu, berarti semester pertama sudah tidak ada masalah. Iya, nggak ada masalah karena nggak ada praktek-prakteknya gitu. Iya. Iya. Jadi kira-kira menurut ibu apa memang hanya karena praktek ini saja sehingga ibu menjadi sedikit agak ruwet pikirannya seperti itu? Iya Bu, untuk prakteknya aja. Ya. Terus kira-kira bagaimana kira-kira dari diri ibu sendiri? Kalau dari diri saya gimana ya, saya ingin sebenarnya bagaimana supaya pembelajaran itu tercapai, nyampe ke siswanya dengan mengadakan Iya. praktek. Jadi selama waktu teori tanggapan anak-anak mengenai ibu sendiri membawakan pelajaran itu bagaimana? Enak aja mereka kalau untuk pas untuk secara untuk materinya kan, tapi kalau untuk prakteknya mungkin saya terkadang menyuruh mereka hanya latihan sendiri. Sebelumnya ibu sudah pernah membawa mata pelajaran ini? Sudah, saya memang udah lumayan lah lama membawakan seni budaya ini. Cuman saya setiap mau tiba di bab ini, misalkan tentang menggambar ragam hias, saya konsultasi dengan guru yang membidangi itu, yang sebenarnya sudah Nah itu profesional bagus. itu. Berarti udah ada Ya kan nggak mungkin jawaban dong atas tiap-tiap bab langsung saya belajar gitu. ya kalau memang harus seperti itu, kenapa tidak? Karena kan kita tadi bukan basicnya ke situ. Iya. Basicnya ibu bahasa Indonesia, tapi ternyata ibu dipercayakan kepala sekolah untuk bahasa Seni budaya. ya kan? Ketika di materi ibu nggak ada masalah. Ketika giliran di praktek ibu baru mulai agak-agak mengkerutkan mentoknya. Berarti sepertinya ibu memberikan hati. Kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya ibu punya kemampuan. Kalau bisa saya simpulkan, tadi ibu mengatakan, ya saya harus setiap bab harus bertanya pada guru yang Iya, malu membidangi juga. itu, malu juga. Ya, berarti ibu karena rasa malu ya, jadi merasa gimana cara saya kira-kira seperti Iya. itu ya. Tapi kan sebetulnya langkah yang ibu buat tadi itu sudah pas itu. Selalu bertanya sama mereka pun mungkin ya, mungkin. Menurut ibu sendiri, kenapa ibu malu? Apakah ada kendala dari guru yang bersangkutan? Tapi kalau ibu bertanya, Enggak sih Bu, mereka selalu istilahnya memberikan kita arahan-arahan untuk bagaimana untuk pas mengajarkan ini, mengajarkan teknik ini. Cuman kan kita berpikir lah kok selamanya ya bertanya gitu. jadi kalau menurut, berarti kan tidak ada masalah dari rekan Iya. yang membidangi bidang itu sendiri kan? Ya, sepanjang itu tidak ada masalah, apa sih sebenarnya yang ibu pikirkan? Kenapa harus ini lagi? Merasa diri tidak mampu, merasa diri malu. Sebetulnya sesungguhnya ibu itu pengennya apa? Pengennya sih saya itu bisa mengajarkan yang lebih bagus terhadap anak-anak. Kalau pendapat anak sendiri selama ini kan tadi kalau bisa saya tangkap bukan hanya semester ini ibu dipercaya, semester atau tahun pelajaran sebelumnya sudah dipercaya itu ya. Nah tanggapan anak-anak sendiri ketika praktek bersama ibu gimana? Ya mereka enjoy aja, walaupun saya buat gerakan yang tidak sesempurna mungkin, mereka tertawa aja seperti itu, hanya itu saja. Tapi dalam diri sih ingin lebih gitu. Berarti kan ibu sudah punya kemampuan dong dalam hal ini. Iya, tapi masih sedikit. Artinya kalau saya bisa simpulkan sebetulnya karena mampu tadi ya, karena ibu sudah ada kemampuannya dilihat pimpinan, makanya ibu dipercayakan membawa bidang ini lagi. Kalau bisa saya simpulkan, berarti sebetulnya karena ibu sudah mampu makanya dipercaya pimpinan lagi. Mungkin belajar dari pengalaman yang kemarin kan, pengalaman dari semester tahun ajaran yang kemarin. Jadi saat ini pun ibu masih dipercayakan oleh pimpinan kita membantu bidang studi seni budaya kebutuhan. Oke, kalau saya boleh simpulkan berarti kan karena mampunya ibu dari belajar dari pengalaman tahun pelajaran yang kemarin, makanya dipercaya pimpinan lagi ibu sekarang. Kan kebetulan kan di sekolah kita ini kurangnya kita guru seni budaya ya kan Bu. Jadi kebetulan ibu juga kan lesnya juga kurang, makanya dan bukan hanya itu saja mungkin saya lihat karena udah belajar dari pengalaman kemarin makanya dipercayakan pimpinan juga. Jadi
menurut saya apa lagi kira-kira misalnya tadi kan sudah langkah yang ibu kalau mau masuk selalu bertanya pada guru yang bersangkutan ya, khususnya yang membidangi itu ya. Nah, itu kan sudah langkah yang bagus itu. Selain itu kira-kira apa lagi misalnya yang bisa dari dalam diri ibu supaya bisa lebih ini lagi, karena sebetulnya karena sudah mampu ibu makanya dikerjakan pimpinan gitu loh. Apa kira-kira misalnya lagi yang memang dalam benak ibu itu yang memang gimana ya supaya saya itu memberikan yang terbaik untuk anak-anak, kira-kira apa kira-kira? Selain yang tadi, selain bertanya pada guru bidang studi, Mungkin bisa melalui melihat video-video yang ada di YouTube yang untuk setiap materi yang akan dipraktekkan saya bisa belajar dari YouTube. itu bagus Bu, itu bagus itu. Jadi sudah pernah ibu praktekkan itu? Kalau dari untuk segi saya lihat di YouTube untuk menggambar ragam hias, mungkin menggambar yang sederhana saya sudah bisa dari setelah dilihat dari YouTube ya kan. Untuk misalkan contoh kecilnya menggambar ikan dengan menuliskan angka 3 besar, nanti sudah bisa terbentuk seekor ikan seperti itu. Ya. Dari situ. Berarti kalau boleh saya tangkap, ibu sudah mencoba melihat dari konten-konten yang ada di YouTube ya. Terus kalau selama ini pembelajaran di kelas, ibu tetap menggunakan itu ya, tetap mencari referensi dari YouTube juga ya kalau pembelajaran di kelas ya. Belajar menggali dari melihat YouTube terus seperti itu. Dan juga tetap bertanya pada guru seni budaya yang sesungguhnya gitu ya. Berarti kan di situ secara nggak langsung kalau boleh saya simpulkan, ibu berarti sudah dari hati tuh belajar, sudah ada niat untuk memberikan yang terbaik, pengajaran yang terbaik. Berarti sebenarnya memang betul itu yang dipilih ibu kepala sekolah itu, ibu memang mampu walaupun bukan itu basically ilmu ibu. Jadi selain misalnya melihat dari YouTube, kira-kira apa lagi? Mungkin kita langsung bisa lihat kaset-kaset video yang langsung bisa ditampilkan seperti itu, belajar bersama dengan anak-anak mungkin Kita seperti itu ya. kira-kira. Nanti kita pakai dilihat menggunakan kaset, pakai infokus bersama bersama-sama melihat seperti itu kalau pas prakteknya. Ya, berarti itu langkah yang bagus itu sudah merupakan hal yang memang perlulah dilakukan ya, dan memang sudah pernah ibu praktekkan itu Udah, cuman belum nggak sesering mungkin lah. ya. Jadi artinya tinggal masalah kontinuitasnya aja kan. Berarti kan di satu sisi kalau saya boleh simpulkan, ibu sudah berusaha ya, memberikan pengajaran yang terbaik, dan memang ibu sudah belajar untuk mengeksplor diri. Nah, kira-kira masih ada yang lain yang ingin ibu lakukan selain misalnya membuat tayangan dari YouTube belajar bersama dengan anak-anak? Selain itu masih ada kira-kira yang lebih sederhana mungkin yang ingin ibu lakukan supaya bisa memberikan mengajarkan praktik ini dengan lebih baik gitu. Misalnya apa gitu, misalnya dalam mengelola, memanfaatkan sumber daya alam misalnya yang ada di sekitarnya, yang ada di lingkungan sekolah kita ini, misalnya kira-kira apa kira-kira yang sudah pernah ibu lakukan? Untuk alam yang ada di alam sekitar ini, kebetulan kalau menggambar dengan ada teknik yang digunakan, bisa menggunakan pewarna-pewarna alami seperti itu. Udah ada memang, kita mengambil satu ubi baru dibentuk nanti misalkan dengan yang kita sukai, sudah baru warnanya dengan menggunakan warna-warna misalkan kunyit. Artinya itu sudah ibu lakukan bersama anak-anak. Berarti sudah di situ dong. Pemanfaatan alam sudah, pemanfaatan teknologi sudah. Berarti memang mampu ya. Jadi di mana lagi letak apanya ibu? Nah, kalau menurut saya, ibu tidak perlu lagi termenung, tidak perlu lagi merasa pusing-pusing apa, karena dalam konteks pembelajaran ini kan yang paling kita
diutamakan itu kan kita melihat situasi anak-anak ini dulu ya, lalu kita lihat kesiapan mereka belajar, kita melihat kebutuhan mereka bagaimana, lalu kita kaitkan dengan materi, kemudian kita sesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di sekolah kita bila perlu dengan yang ada di lingkungan sekolah. Nah itu tadi ibu sudah belajar, sudah mengajak anak-anak misalnya ada benda ubi tadi ya bu ya. Nah di situ kan ibu sudah mengenalkan anak-anak, sudah mengajak anak-anak untuk memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Berarti memang sebenarnya sudah hampir semua konten ibu lakukan, iya kan? Oh iya. Iya kan, sudah hampir semua konten kan. Jadi kira-kira untuk aksi ibu apalah kira-kira ke depannya? Karena kan tadi sebetulnya ibu sudah di situ semua, sudah dapat ibu sebetulnya solusi dari yang ingin ibu apakan. Namun mungkin ada lagi yang ingin ibu lakukan ke depannya supaya lebih mantap lagi mungkin. Tadi Kalau saya mungkin apa nanti- komitmen ibu? Ya, komitmen saya berkomitmen saya harus bisa menampilkan yang terbaik untuk siswa saya. Nah, jadi kalau nantinya. iya, jadi misalnya tadi seperti itu, apalah salah satu langkahnya? Saya nanti akan menggali pembelajaran dari berbagai nanti dari YouTube lah, supaya dari iya baru mempraktekannya nanti akan saya salurkan kepada siswa. Oh, berarti ibu kalau boleh saya simpulkan ibu akan belajar lebih dulu. Iya. Setelah ibu belajar baru diterapkan kepada anak-anak. Bagus itu. Memang guru tidak boleh berhenti belajar kan seperti itu. Jadi jangan karena kita sudah merasa guru kita berhenti belajar. Dan tidak. Walaupun sekalipun itu bidang ilmu kita sendiri. Berarti ibu sudah dalam diri ibu sudah memiliki komitmen. Nah kira-kira kapan komitmen ibu itu akan ibu lakukan? Ya mungkin sesegera mungkin. Segera mungkin Nggak akan ya. ditunda lagi. Iya ya, ya bagus itu. Dan memang harus seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak-anak kan, supaya mereka juga mendapatkan pengalaman belajar untuk mereka menjadi pengalaman hidup mereka di kemudian hari kan seperti itu. Jadi saya rasa ibu sudah bagus itu komitmen ibu itu dan seperti yang disampaikan ibu akan memulainya dalam waktu dekat. Jadi nggak pakai nanti ya, nggak pakai bulan depan, nggak pakai tahun depan. Kira-kira ibu kapan itu ada pembelajaran? Hari Jumat. Hari Jumat. Iya, jadi pembelajaran masih ada ini. beberapa hari lagi saya untuk belajarnya. Berarti ibu sudah komitmen yang harus dilakukan itu mulai Hari Jumat, hari Jumat. hari Jumat, Sabtu, Senin. Saya Itu lesnya kan di situ. maksud Jadi saya ada- komitmen ibu tadi itu kan untuk apa kan, untuk pembelajaran di hari Jumat. Nah kapan komitmen itu akan ibu lakukan? Yang tadi yang mau belajar untuk diri sendiri dulu, baru saya akan nanti berangkat. malam mungkin saya sudah belajar untuk itu. Bagus itu. Artinya sebelum kita masuk ke kelas kita sudah ada persiapan, Nah, ini saya rasa Ibu AN, ya kan? Ya makasih juga untuk Ibu Eren yang udah menghampiri saya ke sini ya kan, biar saya nggak termenung lagi seperti ini. Ya, sekarang gimana perasaannya Ibu? Sudah lebih enak lah, long. Ya, sudah menemukan apa yang selama ini Ibu khawatirkan? Sudah.